gitu. Pemahaman yang bergerak, kita semuanya akan bergerak juga. Saya kira demikian. Mari kita cermati sebagaimana tadi telah disampaikan secara keseluruhan dengan masing-masing dirjen dan lembaga. Apa yang telah dilakukan tahun 2023 dengan total anggaran di SDM itu waktu itu adalah 5,5 triliun dan sekarang sudah 6,7 triliun indikatifnya, meskipun Kementerian SDM secara total mengajukan kurang lebih 15 triliun. Nah, disinilah ruang kita berdiskusi untuk apa tadi sudah dijelaskan sama Pak Malah pimpinan bahwa coba kita ungkap juga asbabul munculnya anggaran itu kan salah satunya adalah pendapatan. Ya, kalau kementerian ini pendapatannya PNBP-nya cukup besar, saya kira nanti bisa menjadi bahan pertimbangan utama kalau kita mau meningkatkan kapasitas kelembagaan di Kementerian SDM dengan berbagai program-program yang ada, dengan konsekuensi logisnya adalah budget yang ada. Saya kira demikian. Ya. Boleh sekarang dipresentasi. Saya yakin sudah ada, biar kita lihat juga. Ya. Terima kasih Pak Abdiman. Kami sampaikan angka-angkanya untuk yang 3-4 tahun terakhir terkait dengan PNBP untuk sektor SDM. Jadi ada 4 kelompok untuk PNBP. Pertama adalah PNBP migas, kemudian PNBP dari Minerba, PNBP dari NBTKE dan lainnya. Ini lainnya ini terkait dengan sewa, misalkan aset-aset yang ada dimiliki oleh Kementerian SDM. Jadi apabila dilihat dalam 3-4 tahun terakhir, 2019 PNBP dari sektor SDM 181 triliun, kemudian 2020 109 triliun. Ini kontraksi memang karena awal dari COVID-19. Jadi secara angka memang sangat baik untuk yang tahun 2022. Untuk 2023 kami mentargetkan 219 triliun, pimpinan 131 triliun dari migas, 85,2 triliun dari Minerba, 1,2 triliun dari BPKE, dan sekarang per akhir Mei 125,79 triliun. Kita 351 triliun. Itu kan? Betul ya? Jadi angka 351 triliun. Walaupun memang debatable juga, ada yang mengatakan angka kenaikan 351 triliun itu lebih dikarenakan ada peningkatan harga komoditas mineral batubara. Saya setuju 100% itu. Nah, lalu ada yang nanya saya juga, jadi Pak Maman itu bukan karena kinerja institusi, kan begitu Pak? Ya saya bilang, ya justru itu, kita mau meningkatkan kinerja institusi, ya harus dinaikkan anggarannya, biar lebih produktif. Itulah. Jadi kalau misalnya kita support dengan penguatan kinerja institusinya, saya yakin ini bisa lebih dari 351 triliun. Saya bilang, betul loh Pak? Ya Pak? Nggak tahu, pakai SDM nggak pede gitu Pak. Jadi nggak maksud saya benar dong Pak. Jadi seharusnya kalau kita bantu dengan peningkatan anggaran, logikanya seharusnya pendapatan 2024 dari PBB itu seharusnya bisa lebih dari 351 triliun. Itu dalam benak logika saya. Kenapa saya harus triliun? Tapi saya berharap Pak, jangan lumayan besar pendapatan SDM jadi ikut-ikut kayak si dapatnya Rubicon Pak. Begitu loh. Nah, karena kalau saya juga merasa begini, ini kan juga buat kritikan juga di beberapa institusi yang lainnya pada saat diberikan kemewahan anggaran, fasilitas anggaran yang sangat luar biasa ternyata tidak berbanding lurus juga kan.
dengan kinerja teman-teman di sana. Artinya apa? Kami dari Komisi 7 juga berharap dan berkepentingan kita akan sama-sama memperjuangkan untuk mendorong peningkatan anggaran dalam rangka, menjadi catatannya, dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja Kementerian SDM. Catatannya itu Pak, jadi peningkatan anggaran itu jangan cuma sekedar mengejar peningkatan anggaran. Harapan kita peningkatan anggaran itu berbanding lurus dengan peningkatan kinerja Kementerian SDM yang hari ini dari sektor pendapatan negara telah menyumbang kurang lebih 351 triliun. Ya, 2022. Nah, kalau tahun 2023 kira-kira prediksinya berapa Pak? Ya, kalau pakai matematika ya Pak, kan sekarang 125 kalau 12 dibagi 5, kira-kira seperti itu ya. Jadi angkanya 280. Kok lebih turun Pak? Memang kan ini ada kombinasi antara produksi dan harga. Harga minyak sekarang kan 76. Artinya fluktuatif ya? Iya. Tapi secara produksi kan batu baranya naik Pak. Naik, dan mineral yang lain juga naik. Ya itu yang saya bilang harus segera cepat itu Pak, MIP itu Pak, segera direalisasikan supaya kita semakin imbang itu, makin cepat lagi pendapatannya semakin ini. Jadi saya pikir ini, tapi nanti tolong dibagikan ke kita ya Pak, biar ini menjadi gambaran kita dan nanti masuk juga dalam kesimpulan kita pada saat kita menyetujui ataupun menerima, saya belum masuk pada konteks menerima, tapi kita menerima pengajuan anggaran dari beberapa dari Kementerian SDM. Izin pimpinan Ya, menambahkan, silakan Pak Mun. izin pimpinan menambahkan logika pimpinan bahwa hal-hal yang menjadi penting sebagai logika kita untuk mendorong peningkatan anggaran menurut saya ada dua. Yang pertama adalah bisa itu yang pertama atau yang kedua, yaitu terkait PNBP. Yang pertama adalah penurunan defisit transaksi berjalan sektor migas. Kalau defisit bisa kita tekan dengan berbagai program yang kita lakukan, menunjukkan berkinerja tinggi. Rupiahnya kan turun, pemborosan kita. PNBP yang kedua, pemasukan negara tinggi. Kalau sekarang saya hitung memang kalau kita lihat angkanya hampir 100 triliun turunnya, ya itu faktor harga juga yang berminat. Tapi kalau produksi apakah bisa ditingkatkan? Ya, walau yang misalnya batu bara saya setuju untuk ditingkatkan. Namun, harus diperhatikan PNBP apa yang bersifat royalti progresif, itu yang menurut saya. Ini harga tinggi kan flat pada angka 90 US dollar per barel. Kalau progresif, wah itu akan lebih tinggi lagi pendapatannya. Nah, upaya seperti ini, inovasi seperti itu yang bisa mendorong lagi. Ini harus kreatif saja. Ini pimpinan, tambahan saja. Ya, terima kasih Pak Mul. Nah, saya mumpung ada yang jangan mumpung saya ingat. Ini buat teman-teman di Dirjen Minerba. Ya, saya berharap itu sebetulnya waktu itu teman-teman di Dirjen Minerba itu membangun sebuah sistem IT terintegrasi. Kalau sekarang kan masih terpisah-pisah kan antara OSS, Lamobi, ini segala macam gitu. Nah, kalau nggak salah saya pernah diskusi dengan Pak Dirjen sebelumnya, Pak Ridwan Jamaludin, dan modal yang waktu Bapak masih Direktur Mineral. Saya pikir itu juga perlu loh Pak. Dan itu juga sebenarnya nggak terlalu besar juga kok, nggak sampai ratusan miliar kok itu. Kok nggak salah saya dengar katanya sekitar hampir dari sekitar 50 miliaran sampai 100 miliaran. Tapi implikasinya itu besar sekali. Karena begini, jadi saya mau kasih stretching penekanan. Coba deh kita bayangkan dampak dari lambatnya proses birokrasi yang ada di Dirjen Minerba terhadap peningkatan pendapatan negara kita di sektor minerba. Kenapa saya bilang itu? Pertama Pak, kita dari proses perizinan hiup itu takes time. Yang kedua dari hiup naik ke hiup OP, hiup eksplorasi hiup OP itu. Lalu turun lagi ke hiup produksi.
baru mulai RKAB. Dari RKAB kan itu 1 tahun sekali ya, sekarang udah disetujui nggak Pak? Itu gimana? Karena itu kita ngusulin RKAB 3 tahun sekali. Terakhir gimana? Masih proses ya Pak. Nah, update satu terakhir gimana Pak? Terkait mengusulkan penyusunan RKAB. Ya. Gimana Pak? Update satu terakhir Pak? Baru direvisi Pak. Kemungkinan besar kapan ya? Permen. Ya, kemungkinan besar permennya kapan? Sekitar Agustus Juli Pak. Nah, gini Pak, saya mundur lagi sedikit. Kenapa saya bilang itu menjadi penting penyusunan RKAB? Itu jangan 1 tahun sekali. Jadi Bapak itu nanti Pak, itu bukan hanya sekedar jadi dirjen mineral, dirjen mineral batubara, administrasi batubara. Bapak bisa bayangkan setiap tahun Bapak, tugas Bapak itu di kantor ngurusin RKAB. Dan berapa banyak RKAB di Republik ini sekarang yang dibangun tarif pusat. Makanya kita bilang daripada bagi Bapak cuma sebagai dirjen RKAB, di mana juga situasi. Jadi bisa bayangkan ya, perusahaan saya misalnya, saya punya perusahaan ini. Tambang. Saya punya perusahaan apa? Ngurus RKAB bulan ini. Baru disetujui ini bulan Juni nih Pak. Juli. Tiba-tiba Pak, bulan Oktober nanti saya udah harus siapin lagi Pak. Hajuin lagi RKAB. Buat lagi visibility study, ini lagi segala macam. Baru lagi di-approve lagi bulan Juli Pak. Terus itu setiap tahun sekali. Ini nggak masuk akal Pak, sesat ini. Nah maksud saya kenapa saya harus ngomong kayak begini? Di awal kita posisi Komisi 7 sudah siap mensupport Bapak dalam konteks peningkatan negara. Tapi kita dalam konteks pengawasan, kita berkepentingan untuk mengkritisi Bapak. Supaya kinerja kita, karena kan output kita kan peningkatan pendapatan negara. Nah, itu dari sisi RKAB. Tapi kalau RKAB itu bisa dilonggarkan tidak 1 tahun sekali, tapi 3 usulan saya waktu itu 5 tahun sekali, tapi ternyata kelamaan. Udah masih 3 tahun sekali. Jadi kalau RKAB 3 tahun sekali, terus kita dorong ada anggaran untuk bangun sistem besarnya di Minerba, saya yakin cepat gitu loh Pak. Jadi teman-teman itu udah enak. Nah kalau proses administrasi birokrasi di Dirjen Minerba itu cepat, teman-teman penambang itu kerja juga cepat, enak semuanya. Itu loh saya. Dan saya meyakini kalau itu berhasil jalan, ini bisa lebih besar lagi nih, yang warna kuning ini, yang kalau tahun lalu 183 triliun, yang lebih dibesarkan karena faktor peningkatan harga komoditas. Nah, kita berharap ada sumbangsi peningkatan produktivitas institusi terhadap peningkatan pendapatan negara. Jadi saya mau kita sama dulu Pak ya, kesamaan frekuensinya gitu loh. Artinya ke depan nanti kalau bisa teman-teman Komisi 7 mengkritisi Bapak, pada saat kita sudah bantu peningkatan anggaran, Bapak harus siap diterima. Karena kita udah support. Gitu loh Pak.